Awalnya iseng, tapi lama-kelamaan Wawan merasa ilmu yang dipelajarinya ini bisa mendatangkan rezeki baginya. Sekilas memang tak ada yang istimewa dari sosok Wawan. Sebut saja demikian, seorang pria berusia 22 tahun warga Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara ini. Untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, sehari-hari Wawan bekerja sebagai supir angkutan kota. Tetapi sejak kelahiran putrinya 1,5 tahun lalu, penghasilan yang diperolehnya bagai tak pernah cukup. Di tengah kekalutannya, seorang kawan dari Jawa Timur datang berkunjung. Sang kawan mengajarkan Wawan sedikit ilmu klinik yang dikuasainya. Awalnya iseng, tapi lama-kelamaan Wawan merasa ilmu yang dipelajarinya ini bisa mendatangkan rezeki baginya. Maka berbekal kursus singkat selama seminggu itu, Wawan memproklamirkan dirinya sebagai paranormal yang mampu meramal bahkan mengubah garis nasib seseorang. Enggak teman, bukan teman juga. Sebaya semua lebih tua, umur 25-an. Dia sering jalan juga kemana-mana, sering main-main aja. Rupanya sikap percaya diri Wawan yang berpadu dengan bekal mulut besarnya mampu meyakinkan orang lain. Dalam tempo hanya 1 bulan, setidaknya 3 pasien berhasil didapatkannya. Salah satunya adalah Mia, adik ipar Salma. Mia mengeluh tentang kepergian kekasihnya. Mia begitu percaya dengan segala ucapan Wawan. Sayangnya kepercayaan itu justru merupakan awal bencana bagi hidup Salma. Sabtu 19 November lalu, secara kebetulan kekasih Mia datang untuk meminta maaf. Hari itu tepat seminggu setelah Mia mendatangi Wawan sang paranormal. Tentu saja kedatangan tambatan hatinya itu membuat Mia senang bukan kepalang. Apa yang diimpikan akhirnya tercapai. Kasih hati kembali ke pelukannya. Mia semakin yakin bahwa ramalan Wawan memang mujarab. Karena merasa yakin dengan ramalan Wawan, tiba-tiba Mia teringat Salma dan suaminya sering mengeluhkan kesulitan yang mereka alami dalam menjalankan usaha. Sambil bercerita, Mia pun menyarankan agar kakaknya menemui Wawan untuk berkonsultasi. Pasangan suami istri itu rupanya termakan dengan cerita tentang keampuhan sang dukun. Tak mau membuang waktu lagi, mereka langsung meminta Mia untuk menghubungi Wawan. Padahal saat itu sudah menjelang tengah malam. Mia pun mengirim SMS kepada Wawan untuk memintanya datang. Suruh datang ke tempatnya dia, ditunggu sekarang. Terus ada abangnya, udah rumah tangga, pengen nanya sama saya. Wawan sudah hampir tidur saat menerima pesan singkat dari Mia di telepon genggamnya. Tetapi ia tak mau menyia-nyiakan kesempatan emas itu. Setelah membalas pesan tanda setuju, ia bergegas berganti pakaian dan pergi ke rumah keluarga Salma yang memang tak jauh dari tempat tinggalnya. Tak berapa lama Wawan tiba di rumah Salma. Pintu rumah sudah terbuka. Mia, Salma, dan Hadi suami Salma telah menunggu di ruang tamu. Bak dewa penolong, keluarga itu menyambut baik kedatangan Wawan. Sejenak mereka berbincang-bincang mengenai masalah yang tengah dialami. Tapi Salma maupun Hadi rupanya tak menyadari bahwa sejak kedatangannya, pandangan sang dukun tak lepas dari sosok Salma. Entah mengapa sebuah keinginan bejat tiba-tiba merasuki benak dukun palsu ini. Keluh kesah Salma dan suaminya mengenai kegagalan usaha mereka hanya masuk telinga kiri dan keluar telinga kanan. Yang ada dalam pikirannya saat itu hanya mencari cara untuk menjerat ibu muda menawan yang ada di hadapannya.